Episode 321 Pedang Menjadi Gila. Sayangnya, saya masih kekurangan material dan hanya bisa melakukan sedikit perbaikan. Kompas bintang ini awalnya tidak lengkap dan tidak ada jenis logamnya. Tanpa logam ini, kompas ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Pantas saja itu dianggap palsu. Selain itu, sudut yang hilang memerlukan bahan jenis lain, tapi menggunakannya seharusnya tidak masalah untuk saat ini. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Setelah mendengar pertanyaan Cihu, Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Seharusnya tidak ada masalah jika meninggalkan kekosongan ini. Cihu menghela napas lega. Selama beberapa hari terakhir, dia melihat banyak makhluk aneh berkeliaran. Beberapa dari mereka mengabaikannya sama sekali, namun beberapa dari mereka menunjukkan ketertarikan padanya. Meskipun pada akhirnya semua itu hanya ketakutan dan dia tidak menghadapi bahaya nyata, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Wang Lin menunjuk ke arah kompas dan kompas itu segera menjadi lebih besar. Ukurannya setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Wang Lin duduk di tengah kompas. Mata Cihu berbinar. Dia melihatnya sebentar dengan penuh minat sebelum duduk di sudut timur. Kompas ini berisi sepotong indera ilahi Wang Lin, jadi ketika dia duduk, kompas itu terasa seperti bagian dari tubuhnya dan menyatu dengannya. Sambil berpikir, kompas mulai bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya dan menghilang. Cihu mengirimkan pesan. Saudara Cheng sungguh luar biasa. Kompasnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin menjawab, Saudara Cihu, sekarang kompas ini telah saya sempurnakan, kompas ini tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membimbingnya, sehingga Anda dapat beristirahat dan berkultivasi. Kompas bintang melintas seperti cahaya hantu saat dengan cepat terbang melewati berbagai makhluk aneh. Setiap kali mereka bertemu makhluk berbahaya, Wang Lin segera terbang mengelilingi mereka. Wang Lin awalnya merasa agak aneh mengendalikan kompas, tetapi setelah terbang beberapa saat, dia benar-benar menguasainya. Mengontrol kompas tidak jauh berbeda dengan mengendalikan tubuhnya sendiri saat ini. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai Wang Lin ketika terbang hanya dengan tubuhnya. Hanya dengan terus-menerus menggunakan teleportasi dia dapat membandingkannya dengan kompas bintang ini. Wang Lin diam-diam berpikir, ini memang harta karun yang langka. Dengan kecepatan ini, bahkan akan sulit bagi para kultivator transformasi jiwa untuk mengejar ketinggalan. Perjalanan ke alam surgawi ini tidak sia-sia. Panennya di luar imajinasinya. Kompas bintang, batu giok langit, dan kereta dewa perang. Jika dia juga mempertimbangkan pagoda itu, maka hasil panennya sungguh luar biasa. Selain itu, ada juga budak transformasi jiwa yang memberontak. Di lokasi tertentu di salah satu dari berbagai pecahan langit. Fragmen di sini tidak rusak parah. Orang dapat melihat gambaran seperti apa alam surgawi sebelumnya. Rerumputan hijau yang menutupi tanah dan awan yang melayang di puncak pegunungan menunjukkan gambaran seperti apa tempat ini awalnya. Seorang wanita cantik berbaju putih diam-diam muncul. Di bawah kakinya ada naga emas yang melepaskan gelombang energi pedang. Namun, di alis naga emas ini, ada gumpalan warna ungu yang terkadang memperlihatkan wajah tak berdaya Zoe. Jika alam surgawi masih utuh, yang perlu saya lakukan hanyalah melemparkan Anda ke kolam pemurnian surgawi untuk membantu Anda pulih. Namun, setelah itu hilang, hanya satu pedang surgawi hujan yang terlalu lambat. Suara tak berdaya datang dari gumpalan ungu di dahi naga itu berkata, Ting Er, kenapa kamu melakukan semua ini? Apakah Anda ingin menyia-nyiakan semua energi spiritual surgawi yang telah saya kumpulkan untuk Anda? Wanita berjubah putih dengan tenang berkata, Anda adalah seorang kaisar surgawi yang dimahkotai oleh saya, Qin Feng. Jika aku menolak membiarkanmu mati, kamu tidak bisa mati. Selain itu, aku tidak dipanggil Ting Er. Zoe mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Setelah sekian lama, dia berbisik, itu benar, kamu tidak dipanggil Ting Er. Aku sudah mengingat semuanya. Karena kamu bukan Ting Er, maka biarkan aku pergi. Aku sudah mati. Wanita berjubah putih itu mulai merenung. Setelah beberapa saat dia berkata, namun, nama ini, Ting Er. Aku sangat menyukainya. Zoe terkejut. Matanya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan saat dia berkata, Ting Er. Wanita berjubah putih itu merenung sejenak sebelum menjawab. Dia menekankan tangannya pada pecahan langit di bawahnya dan melafalkan beberapa nyanyian yang tajam. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sinar cahaya keemasan mengintip dari bawah tanah. Tak lama kemudian, semua cahaya emas berkumpul di satu tempat dan tanah di sana mulai pecah. Nyanyian pedang tajam yang tersebar ke seluruh alam surga terdengar saat pedang surgawi muncul.
Naga emas di bawah wanita berjubah putih mengeluarkan suara gemuruh karena himne pedang dan kemudian suara gemuruh datang kembali dari bawah tanah juga. Pedang surgawi hujan kedua, muncul. Bang! Tanah pecah saat naga emas menyerbu dari bawah. Saat bergerak, bumi di sekitarnya mulai runtuh ke dalam kehampaan. Setelah muncul, ia terjalin dengan naga emas di bawah kaki wanita berjubah putih. Kedua naga itu mulai mengeluarkan raungan gembira seolah-olah dua teman lama sedang bertemu. Pada saat ini, jauh di kehampaan, lelaki tua Dalou Sekte yang sedang duduk di atas kilin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, makhluk kehampaan yang kuat mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan lari dengan panik. Pedang surgawi hujan lainnya. Ada total 5 pedang surgawi hujan. 1 hancur saat itu, jadi 4 tersisa. 2 dari 4 telah muncul, tapi aku tidak tahu apakah itu cukup untuk membangkitkan roh pedang. Jika roh pedang terbangun, maka setiap roh pedang di alam surga akan merespon. Orang tua itu tersenyum penuh antisipasi saat dia menyentuh kilin di bawahnya dan berkata, jika makhluk surgawi masih hidup, mereka tidak mungkin diperoleh dengan kultivasi saya saat ini. Matanya berbinar saat kilin di bawah kakinya mulai bergerak lebih cepat. Setelah beberapa saat, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Mereka bereaksi. 2 naga emas di bawah wanita berjubah putih terus mengaum saat mereka saling terkait satu sama lain. Tangan wanita itu membentuk-bentuk botol giok saat dia berkata, saat itu, alam surga mengalami bencana dan roh pedang surgawi hujan hancur berkeping-keping. Mereka menyatu menjadi pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi roh pedang yang hancur. Hari ini, Zhou Yi, aku menobatkanmu sebagai roh pedang baru. Roh pedang, kumpulkan. Saat dia selesai berbicara, setiap fragmen alam surgawi, baik ada orang di dalamnya atau tidak, mulai bergetar. Guncangan bumi ini bukan karena keruntuhan, dan guncangan langit bukan disebabkan oleh keretakan ruang. Satu demi satu, pedang surgawi terbang keluar dari pecahannya, dan satu demi satu pedang surgawi terbentuk kembali di udara. Nyanyian pedang bergema dari satu pedang surgawi ke pedang berikutnya, dari satu fragmen ke fragmen berikutnya. Hampir dalam sekejap mata, himne pedang datang dari setiap bagian alam surgawi. Saat ini, hanya ada satu suara di alam surgawi. Itu adalah suara pedang. Seorang murid dari Sekte Pedang Dalou saat ini sedang melawan seseorang untuk mencuri harta mereka. Saat dia melihat kepanikan di wajah lawannya, dia mencibir sambil mengayunkan pedangnya. Namun, cibiran itu menghilang dengan sangat cepat dan digantikan dengan kebingungan. Gelombang himne pedang datang dari segala arah. Telinganya dipenuhi dengan himne pedang. Saat dia mengayunkan pedangnya yang berharga, terdengar serangkaian suara berderak saat retakan muncul di pedangnya. Hampir dalam sekejap mata, pedang berharganya hancur. Pada pecahan langit lainnya, pedang terbang di bawah kaki beberapa kultivator segera hancur saat mereka terbang. Seorang wanita yang baru saja memasuki pusaran dan mendarat di sebuah pecahan tiba-tiba mendengar nyanyian pedang. Dia mengira sesuatu telah terjadi, jadi dia secara reaktif mengeluarkan pedang terbang berwarna pelangi dari tasnya. Pedang terbang ini adalah harta penting sekte miliknya, tetapi saat pedang itu muncul, retakan muncul di sana saat pedang itu hancur. Pada saat ini, dimanapun mereka berada di alam surgawi dan tidak peduli berapa tingkat kultivasi mereka, jika seorang kultivator mengeluarkan pedang, pedang itu akan hancur. Pedangnya hancur karena malu. Pedangnya hancur untuk memberi makan jiwa. Pedang itu hancur bagi yang gila pedang. Pedang surgawi hujan memiliki jiwa baru, dan jiwa baru itu adalah Zhou Yi. Roh pedang surgawi hujan telah kembali. 10.000 pedang hancur, 10.000 pedang dikembalikan, 10.000 pedang menyatu menjadi satu. Semua pedang surgawi di alam surgawi terbang menuju satu arah. Siapapun yang berani memblokirnya akan dibunuh. Jika seseorang memblokirnya, mereka akan membunuh orang tersebut. Jika daratan menghalangi mereka, mereka akan menghancurkan daratan tersebut. Jika langit menghalangi mereka, mereka akan menghancurkan langit. Dan jika seekor binatang menghalangi mereka, mereka akan membunuh binatang itu. Pada saat ini dalam kehampaan, seorang cendekiawan paruh-baya sedang berjalan-jalan. Setiap kali makhluk aneh melihatnya, ia akan menghindarinya. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekatinya. Dia sedang berjalan melewati kehampaan ketika dia mendengar nyanyian pedang. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah. Mereka tertarik. Di saat yang sama, banyak pedang mendekat dari kejauhan. Bahkan dengan kultivasi pria parubaya, dia tidak berani menghalangi mereka, jadi dia memutuskan untuk menghindar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Setelah pedang itu lewat, matanya bersinar saat dia dengan cepat mengejarnya.
Selama aku mengikuti pedangnya, aku bisa menemukan pedang surgawi hujan. Dia bukan satu-satunya kultivator yang memiliki ide ini. Saat ini, hampir setiap kultivator meninggalkan pecahan langit mereka dan mengikuti pedang. Mereka semua ingin melihat apa sebenarnya yang menyebabkan semua pedang ini menjadi gila. Wang Lin berada di kompas ketika dia mendengar nyanyian pedang. Dia tiba-tiba berhenti. Wajah Chi Hu tenggelam saat dia berkata, "Saudara Cheng, aku khawatir sesuatu yang besar telah terjadi." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat deretan pedang di kejauhan. Mereka semua memancarkan energi pedang yang kuat saat mereka terbang ke arahnya. Chi Hu melihat lebih dekat dan berteriak, Ini semua, pedang surgawi. Pedang surgawi itu sangat cepat, jadi mereka segera mendekat. Wang Lin menghirup udara dingin saat dia dengan cepat mengendalikan kompas untuk menghindar ke samping. Pedang surgawi terbang melewatinya. Wang Lin terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Chi Hu dipenuhi ketakutan saat dia menunjuk sesuatu. Lihat saudara Cheng, ada lebih banyak pedang surgawi di sana. Mereka melihat pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Mereka menuju ke arah yang sama dengan yang sebelumnya. Episode 322 Kakak Seperguruan Senior Masa Depan. Di suatu tempat di kehampaan, lelaki tua di atas kilin juga mendengar nyanyian pedang saat sekelompok pedang mendekat dari belakangnya. Orang tua itu berjuang. Semua pedang ini adalah pedang surgawi. Jika dia mengambilnya dan memberikan satu kepada masing-masing muridnya, maka itu akan menjadikan sekte pedang Dalou miliknya sebagai sekte nomor 1 di Tianyun. Ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan Tianyunzi itu. Setelah berjuang lama, dia menghela nafas. Dia memutuskan untuk tidak memblokir pedang surgawi dan menyingkir. Pedang surgawi ini terbang karena pemujaan mereka terhadap roh pedang. Jika dia menghentikan mereka, dia kemungkinan akan diserang oleh pedang surgawi lain di dekatnya. Meskipun dia cukup kuat untuk bertahan dari serangan semua pedang ini, dia akan terpaksa melarikan diri kembali ke planet Tianyun jika mereka semua memutuskan untuk menyerangnya. Akibatnya, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pedang surgawi hujan. Setelah pedang surgawi berlalu, lelaki tua itu segera mengikuti di belakang mereka. Biasanya, kehampaan itu sangat berbahaya, tapi dengan gelombang pedang yang terbang menembus kehampaan, semua makhluk menghindarinya. Hasilnya, kekosongan itu tiba-tiba menjadi sangat aman. Kecuali jika seseorang sangat tidak beruntung, maka selama mereka mengikuti pedang surgawi, kemungkinan menghadapi bahaya tidaklah tinggi. Dengan demikian, sejumlah besar kultivator yang awalnya berhati-hati saat mengikuti pedang menuju kehampaan mulai bersantai dan mengikuti lebih dekat di belakang mereka. Selain makhluk aneh yang tinggal di sana, ada bahaya lain, menemukan jalan. Namun, dengan pedang yang memimpin, hal itu tidak diperlukan karena seseorang hanya perlu mengikuti pedangnya. Namun, kecepatan pedang surgawi itu sangat cepat, sehingga tidak semua orang bisa mengikutinya. Akibatnya, para kultivator di dalam kehampaan tersebar berdasarkan kemampuan mereka. Beberapa kultivator cukup berpengetahuan. Saat pertama kali melihat pedang surgawi, mereka menjadi serakah dan berusaha mengambil satu atau dua. Tak satu pun dari mereka yang hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Namun, meski orang sudah meninggal, masih ada orang yang tidak percaya dan mencoba mengambil pedang itu dengan paksa. Saat ini ada 8 kultivator yang tersebar di kehampaan, masing-masing mengaktifkan tekniknya sendiri. Di kejauhan, mereka bisa melihat sekelompok pedang surgawi terbang ke arah mereka. Di antara para kultivator ini ada beberapa yang memiliki teknik yang kuat. Namun, ketika pedang surgawi tiba, ada 5 poni dan 5 di antaranya langsung terbunuh oleh pedang yang menusuk jantung mereka. Para kultivator yang tersisa mampu menahan 3 pedang surgawi yang tertinggal. Dahi orang-orang itu dipenuhi keringat dingin saat 3 pedang surgawi terperangkap yang melepaskan energi pedang yang kuat dan berjuang sekuat tenaga. Seorang lelaki tua, yang wajahnya pucat, berkata, "Pegang teguh. Menurut perhitunganku, selama kita bisa menahannya di sini cukup lama, itu akan menjadi milik kita." Yang lain diam-diam mengeluh di dalam hati mereka, tapi mereka berdua mengungkapkan ekspresi gembira. Tepat pada saat ini, sekelompok pedang surgawi lainnya terbang lewat. Karena tidak dekat dengan mereka, ketiga kultivator hanya melihat-lihat dan tidak lagi memperhatikan mereka. Namun, ketiga pedang surgawi itu mengeluarkan nyanyian pedang yang kuat. Sekelompok pedang surgawi yang lewat tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menuju ke arah mereka. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan lelaki tua itu tiba-tiba berhenti mencoba menahan pedangnya lagi dan berlari. Pembatasan yang sudah tidak stabil tiba-tiba runtuh. Saat pedang lewat, daging dan darah berterbangan kemana-mana.
Tak lama setelah pedang itu pergi, para kultivator yang tersisa, bahkan lelaki tua yang mencoba melarikan diri lebih awal, semuanya mati. Cahaya redup melintas. 2 tas berisi barang yang tidak dihancurkan oleh pedang menghilang. Di kejauhan, cahaya redup berubah menjadi kompas bintang dengan Chi Hu memegang 2 tas berisi. Dia meletakkannya di samping dan berkata, "Saudara Cheng, ini tas kami yang ke-37. Panen kami selama ini cukup bagus." Wang Lin tersenyum. Sepanjang jalan, mereka berdua melihat banyak orang mencoba menghentikan pedangnya, namun tidak ada satupun yang berhasil. Beberapa tas dihancurkan oleh pedang, tetapi tas yang masih utuh mendarat di tangan mereka. Kecepatan kompas bintang mereka sangat cepat dan mereka tidak memiliki masalah dalam mengimbangi pedang surgawi. Setelah Wang Lin menyadari kelainan itu, dia tidak mau melepaskannya. Dengan menggunakan kecepatan mereka, mereka mampu tetap berada di depan dan mengais beberapa harta karun di sepanjang jalan, yang membuat Chi Hu sangat bersemangat. Wang Lin mengendalikan kompas sementara Chi Hu mengambil tas berisi barang bawaan. Bisa dibilang kerjasama tim mereka sangat lancar. Selain itu, beberapa kultivator mengenali kompas bintang di bawah mereka dan berusaha mencurinya. Setiap orang yang mencoba mencuri kompas bintangnya mati di tangan Wang Lin dan Chi Hu. Mereka kembali menjadi cahaya redup saat mereka dengan cepat mengejar kelompok pedang surgawi di depan mereka dan mengikuti mereka dari kejauhan. Tepat pada saat ini, ada seorang pria parubaya berwajah muram berdiri di atas piringan sambil mengejar pedang surgawi. Dia mengikuti sedekat mungkin, tidak ingin melupakan mereka. Tiba-tiba, dia melihat Wang Lin dan Chi Hu di kejauhan dan memperhatikan kompas bintang di bawah mereka. Matanya langsung berbinar. Setelah dia mengambil langkah, cakram itu menghilang saat dia melompat ke arah Wang Lin dan Chi Hu. "Rekan-rekan kultivator, apakah Anda punya ruang untuk saya?" Meski berbicara dengan sopan, langkahnya sangat agresif. Mata Chi Hu berbinar dan dia berbisik, "Formasi jiwa tahap akhir." Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Saudara Chi Hu dapat memutuskan apakah kita harus lari atau bertarung." Wang Lin tidak menggunakan kecepatan penuh kompas. Jika dia pergi dengan kecepatan penuh, dia bisa dengan mudah melepaskan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Chi Hu tertawa, berdiri, meretakkan buku-buku jarinya, dan berkata, "Saudara Cheng berani melawan kupu-kupu merah, yang berada pada tahap awal formasi jiwa. Saya, Chi Hu, pada tahap pertengahan formasi jiwa, juga ingin melawan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Setelah aku selesai bertarung, kita bisa lari." Dia turun dari kompas dan berteriak, "Jika kamu ingin mengendarai kompas, biarkan aku melihat kekuatanmu." Wajah pria parubaya itu masih muram saat dia menunjukkan sedikit rasa jijik. Bukan saja dia tidak berhenti tapi dia bergerak lebih cepat dan berkata, "Jadi itu adalah seseorang dari klan iblis raksasa." Enyahlah. Dengan itu, dia dengan santai menunjuk dengan jarinya. Gas abu-abu berubah menjadi pedang yang menyerang Chi Hu. Saat gas abu-abu muncul, niat membunuh memenuhi udara. Membunuh domain. Dengan satu pandangan, Wang Lin dapat mengenali domain apa yang digunakan pria itu. Wang Lin belum pernah melihat niat membunuh sekuat tubuh aslinya. Membunuh domain. Chi Hu meraung sambil mengepalkan tangannya dan memukul dadanya. Gelombang rasa bangga yang tiba-tiba mulai terpancar dari Chi Hu saat tubuhnya mulai bergerak. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali menjadi raksasa setinggi puluhan kaki. Kapak di dahinya berkedip dengan cepat. Kapak ini adalah harta yang sangat penting bagi klannya. Berbeda sekali dengan kompas bintang yang tidak banyak kegunaannya. Ini bukanlah benda padat, jadi meskipun benda itu hancur saat Zhou Yi menggunakannya untuk bertarung melawan kupu-kupu merah, benda itu dapat dibentuk kembali. Namun, setiap kali hancur, ia akan sedikit melemah. Saat kapak muncul, Chi Hu meraih seperti dewa iblis dan menebas gas abu-abu tersebut. Bang! Gas abu-abu itu runtuh dan kapak di tangan Chi Hu bergetar, jadi dia mundur beberapa langkah. Jumlah kekuatan yang dimasukkan ke dalam potongan itu membuat pembuluh darah di lengannya menonjol keluar. Dia tertawa dan berkata, "Itu menyenangkan." Lagi, pria parubaya itu berhenti. Dia mencibir sambil menamparkan tasnya dan sebuah batu emas terbang keluar. Dia menunjuk ke batu emas dan tiba-tiba berubah menjadi cairan. Dia meremas tangannya, menyebabkannya berubah menjadi bentuk berlian, sebelum dia melemparkannya dan berteriak, "Coba sentuh ini." Saat dia melihat batu emas itu, hatinya menjadi dingin. Segala macam dorongan untuk membunuh mengacaukan pikirannya, menyebabkan hatinya menjadi terkejut. Mata Wang Lin tertuju pada batu emas dan dia berkata, "Chi Hu, ayo pergi." Chi Hu tertawa.
Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan ke arah kompas sambil berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak akan bermain lagi. Pria parubaya itu mencibir sambil menunjuk lagi, menyebabkan batu emas berbentuk berlian itu terbang lebih cepat menuju kompas bintang. Wang Lin mengendalikan kompas bintang untuk terbang cepat ke kejauhan. Meskipun batu emas itu cepat, namun tidak lebih cepat dari kompas. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menangkap batu emas itu dan mengejar mereka. Setelah sekian lama, mata pria parubaya itu berbinar. Dia berhenti dan menatap ke tempat kompas bintang menghilang dan dia mendengus. Guru menghitung bahwa pedang surgawi hujan akan bangkit dan sekte pedang Dalou akan mencoba mengambilnya. Dia menyuruhku menghentikan mereka untuk mencegah keseimbangan kekuatan Tian Yun rusak. Sayang sekali, saya sangat ingin bermain dengan kedua junior itu. Meskipun sekte pedang Dalou memiliki peringkat yang sama dengan sekte Tian Yun milikku, selama masternya bergerak, tidak perlu khawatir tentang mereka. Orang ini dengan dingin melihat ke kejauhan lalu pergi. Junior yang duduk di tengah kompas sepertinya mengenali logam tersebut. Sepertinya dia cukup berpengetahuan. Cihu duduk dalam posisi lotus di kompas dan bertanya, Saudara Cheng, batu emas berbentuk berlian apakah itu? Kenapa kamu tidak ingin aku bertarung? Meskipun orang itu berada pada tahap akhir formasi jiwa, klan iblis raksasaku istimewa. Meski aku tidak bisa mengalahkannya, aku juga tidak takut. Saat Wang Lin mengendalikan kompas bintang, dia berkata, ketika satu orang membunuh terlalu banyak, itu akan mengubah aura pembunuh menjadi niat membunuh. Kemudian, ketika Anda membunuh lebih banyak lagi, itu akan mengembun menjadi cairan. Dan kemudian, jika semakin tebal, ia akan berubah menjadi kristal. Itu adalah kristal darah niat membunuh. Kecuali jika Anda juga mengembangkan domain pembunuhan, itu akan merusak jiwa asal Anda saat Anda menyentuhnya. Cihu mulai merenung. Dia mengingat kembali emosinya sendiri ketika dia melihat batu itu muncul dan mengangguk. Wang Lin diam-diam berpikir, kultivasi pria parubaya itu sedikit lebih kuat daripada Red Butterfly, terutama domain pembunuhannya. Bahkan kupu-kupu merah harus berusaha keras untuk memblokirnya. Aku hanya tidak tahu apakah tubuh asliku mampu menerima serangan darinya. Saya bertanya-tanya berapa banyak lagi energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli saya untuk menjalani transformasi ketiga. Setelah saya kembali ke Suzaku, saya bertanya-tanya apakah kultivasi tubuh asli akan meningkat dengan batu giok surgawi ini. Kompas bintang sangat cepat. Ia berputar dan mengikuti pedang surgawi lagi. Di kejauhan, pecahan alam surgawi terlihat. Mereka melihat energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyinari pecahan itu. Cahaya ini membuat semua orang merasa seperti ditusuk bahkan sebelum mereka mendekat. Pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah tiba. Disinilah roh pedang surgawi hujan berada. Episode 323 Pedang Suci Ling Tianhou. Pedang surgawi melaju dalam seberkas cahaya. Wang Lin dengan cermat mengikuti pedang itu melewati kehampaan dan dalam sekejap mata memasuki pecahan langit. Itu dia. Hal pertama yang dilihat Wang Lin adalah seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang tergerai di udara. Di depannya ada dua naga emas. Cihu juga memperhatikan wanita berjubah putih itu. Dia terkejut dan merenung dalam diam. Setelah tiba di sini, Wang Lin menyingkirkan kompasnya. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia mulai merenung dalam diam juga. Kedua naga emas itu meraung seperti orang gila dan semua pedang surgawi yang datang dari seluruh alam surgawi menyerbu ke arah mereka. Perlahan-lahan, seiring semakin banyaknya pedang surgawi yang datang, mereka saling terkait dan membentuk naga emas lainnya. Ketiga naga emas itu mengelilingi wanita berjubah putih itu. Tatapan dinginnya sesekali menyapu area sekitarnya. Masih ada gelombang pedang surgawi yang terbang menuju ke sini. Tidak memakan banyak waktu. Saat gelombang pedang surgawi tiba, lebih dari 100 pedang lainnya telah berkumpul di fragmen ini. Inilah orang-orang cepat yang berhasil mengikuti pedang surgawi. Saat pedang surgawi tiba tanpa henti, semakin banyak pula kultivator. Hampir semuanya menunjukkan tanda-tanda keserakahan saat mereka menatap naga emas di sekitar wanita berjubah putih. Siapapun yang bisa memasuki alam surga adalah elit dari planet kultivasi masing-masing. Meskipun mereka semua serakah, mereka semua berhasil mengendalikan diri. Mereka menunggu untuk melihat siapa yang pertama bertindak. Ting Er, tolong hentikan. Sudah ada 3 pedang surgawi hujan. Itu sudah cukup, kata suara lembut di dahi salah satu naga emas. Wanita berjubah putih dengan tenang berkata, itu tidak cukup. Tunggu sebentar dan pedang surgawi hujan keempat akan terbentuk.
Saat dia selesai berbicara, pedang surgawi mulai berbentuk naga keempat. Semakin banyak pedang surgawi yang tiba, kecepatan pembentukannya meningkat. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang kuat tiba-tiba datang dari timur. Raungan ini penuh dengan provokasi. Ketiga naga emas itu mengalihkan pandangan mereka ke arah timur. Bola api raksasa terbang dari arah itu. Gelombang panas sudah tiba sebelum bola api mendekat. Ekspresi beberapa kultivator di dekatnya berubah drastis. Mereka dengan cepat mundur dan membuat jalan untuk itu. Saat mereka menyingkir, bola api menerobos kehampaan dan meledak di langit di atas pecahan itu. Bola api itu tersebar menjadi meteor-meteor kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Di tengah bola api itu ada Qilin yang dikelilingi api hijau. Ia mengeluarkan dua aliran uap putih dari hidungnya saat ia menatap ketiga naga emas. Ini, Qilin surgawi, binatang penjaga sekte pedang Dalou. Binatang ini milik Santo Pedang Ling Tianhou. Tuan tua itu ada di sini. Harta karun apa yang bisa membuat senior Lin Tianhou datang secara pribadi? Beberapa kultivator yang lebih berpengetahuan terkejut. Mereka mulai menebak mengapa Lin Tianhou ada di sini. Beberapa kultivator dengan kemauan yang lebih lemah mundur dan berseru dengan suara keras. Wang Lin dengan tenang melihat ke arah Qilin surgawi yang besar. Di kepalanya yang sangat besar duduk satu orang. Orang ini mengenakan jubah hijau dan rambut putihnya bergerak tanpa angin. Meski terlihat kurus, aura yang dikeluarkannya sangat menindas. Hal ini terutama berlaku untuk 4 pedang ilusi di belakang punggungnya. Setiap kali melintas, Wang Lin akan merasakan benturan di dadanya. Bang! Bang! Setelah 2 poni, wajah Wang Lin menjadi pucat dan aliran darah keluar dari sudut mulutnya, menyebabkan dia menarik pandangannya. Qi Hu mengeluarkan seteguk darah dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Bukan hanya mereka berdua, tapi banyak orang yang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan teror. Beberapa orang, yang mengenali Qilin, dengan cepat menundukkan kepala dan mencibir dalam hati. Santo Pedang dari Sekte Pedang Dalou bukanlah seseorang yang bisa kita tandingi. Tingkat kultivasi orang itu lebih tinggi dari langit dan keempat pedang itu adalah harta hidupnya yang ia ciptakan dari kultivasinya. Mereka tidak pernah hilang dan bisa diubah menjadi ribuan pedang. Jika tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi, melihatnya saja akan melukai Anda. Jika Anda mencoba memaksakan diri untuk melihatnya, Anda bahkan bisa mati. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Bendera itu berubah menjadi kabut hitam dan dengan cepat mengelilinginya. Dia makan beberapa pil dan mulai berkultivasi, yang membuat semburat merah kembali ke wajahnya. Setelah itu Qilin muncul, ia menghirup 2 aliran udara panas sebelum menyerbu ke depan. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di atas Qilin membuka matanya. Dia menatap wanita berjubah putih dengan ekspresi serius di wajahnya. Wajah lelaki tua itu muram saat dia perlahan bertanya, apakah kamu seorang surgawi? Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator di sekitarnya panik, tapi kemudian mereka semua dengan cepat terdiam saat mereka melihat ke arah wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu dengan tenang menatap lelaki tua itu dan berkata, mundur. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia dipenuhi amarah. Sebagai orang nomor 1 atau 2 di planet Tianyun, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Haha, alam surga sudah rusak. Jika Anda benar-benar seorang surgawi yang masih hidup, maka lelaki tua ini ingin mencoba membunuh seorang surgawi. Saat lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, Qilin di bawahnya meraung. Wanita berjubah putih itu tetap tenang. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat ke arah Qilin daripada ke lelaki tua itu dan berkata, kamu makhluk jahat, bahkan nenek moyangmu saat itu tidak berani bertindak seperti ini di hadapanku. Bisakah kamu kehilangan ingatan warisanmu setelah alam surga runtuh? Sedikit kebingungan muncul di mata Qilin. Wajah lelaki tua itu menjadi cemberut dan asap hitam muncul di tangannya. Dia membuat asap masuk ke kepala Qilin. Qilin ketakutan, menyebabkan jejak kebingungan menghilang dan digantikan oleh ekspresi ganas. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi itu adalah binatang palsu yang tidak pernah menerima warisan. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Qilin. Qilin segera mundur. Ekspresi ganas di wajahnya menghilang dan menunjukkan sedikit ketakutan. Qilin mengguncang lelaki tua itu dari kepalanya saat ia merendahkan diri di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Lelaki tua itu melayang di udara, wajahnya sangat gelisah. Kamu ingat, lupakan saja, alam surga tidak ada di sini, jadi tidak ada gunanya aku menghukummu.
Wanita berjubah putih itu menghela nafas. Dia tidak melepaskan tangannya tetapi menunjuk ke arah lelaki tua itu. Dengan satu titik, langit dan bumi berguncang. Wajah lelaki tua itu langsung menjadi pucat saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia menunjuk beberapa kali, menyebabkan 4 pedang ilusi di belakangnya maju ke depan dan menghalanginya. Bang! Bang! Setelah 2 ledakan, 2 pedang segera hancur. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia berbalik dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada jauh di dalam kehampaan. Naga keempat di sebelah wanita berjubah putih menjadi semakin kokoh. Hampir selesai. Dia bukan makhluk surgawi biasa. Cara dia menyebut dirinya sendiri, mungkinkah dia menjadi raja surgawi? Orang tua itu ketakutan. Hanya dengan 2 poin, dia mampu menghancurkan 2 pedangnya. Bahkan Tian Yunzi pun tidak bisa melakukan ini. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Lupakan saja, paling-paling aku tidak akan mendapatkan pedang surgawi hari ini. Ada yang tidak beres. Lelaki tua itu tiba-tiba berhenti ketika dia mulai merenung dan melihat pecahan itu. Jika dia benar-benar raja surgawi dan saya menyinggung perasaannya, maka menurut hukum surgawi, itu adalah kejahatan yang akan menghancurkan jiwa asal saya. Namun, dia tidak membunuhku. Aku mengerti sekarang. Bukannya dia tidak ingin membunuhku, dia ingin membuatku takut. Orang tua itu berbalik tanpa ragu-ragu dan menyerang pecahan itu lagi. Kali ini, 2 pedang yang tersisa muncul di hadapannya. Mereka berubah dari 2 menjadi 4 dan 4 menjadi 8. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 pedang di depannya saat dia berlari ke depan. Dalam sekejap, dia kembali ke pecahan itu. Pada pecahan tersebut, semua kultivator melarikan diri dengan panik setelah melihat Sein pedang dikalahkan oleh wanita berjubah putih hanya dengan 1 ujung jarinya. Semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan pedang surgawi, jadi mereka semua diam-diam mundur, siap meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Tetapi saat ini, lelaki tua itu kembali. Wanita berjubah putih itu tetap tenang. Dia berbalik dan melihat gumpalan ungu di dahi naga itu. Dia menghela nafas saat dia melangkah maju dan menghadap lelaki tua itu. Raja Surgawi, saya ingin melihat betapa kuatnya makhluk surgawi. Teriak lelaki tua itu, sambil menyerbu ke arahnya. Wanita berjubah putih itu melambaikan tangannya. Serangkaian dentuman keras terdengar seperti langit terbelah. Lebih dari 100 pedang itu sepertinya menghantam dinding logam yang tidak bisa dipecahkan dan semuanya hancur. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Tangannya terus membuat segel saat dicadangkan. Sinar layar cahaya pertahanan muncul di hadapannya, tapi begitu muncul, layar itu hancur. Orang tua itu terus mundur. Dahinya dipenuhi keringat dan tangannya bergerak lebih cepat. Bang, 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 bang. Baru pada layar cahaya ke-300, ia hanya berguncang dan bukannya pecah. Wajah lelaki tua itu pucat. Tidak ada kepanikan di matanya, hanya kegembiraan. Karena dia bisa melihat dengan jelas tubuh wanita itu bergetar, secerca aura kematian muncul di wajahnya. Surgawi hanya sebanyak ini. Dia tertawa sambil bertepuk tangan di depan dadanya. Ketika dia memisahkan mereka, kilat muncul di antara mereka. Petir itu berbentuk pedang. Di bawah kendali lelaki tua itu, ia terbang menuju wanita berjubah putih. Ekspresi wanita berjubah putih itu tetap tenang saat dia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Namun, kali ini, setelah dia melambaikan tangannya, aura kematian di tubuhnya meningkat pesat. Suara rendah datang dari kepala salah satu naga emas. Ting Er, biarkan aku keluar dari sini. Jika Anda menggunakan energi spiritual surgawi yang telah saya kumpulkan selama 2000 tahun terakhir, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Episode 324 Mantra Surgawi tidak bisa menyembunyikan obsesimu selama ribuan tahun. Wanita berjubah putih itu berbisik, kamu tidak bisa keluar sebelum pedang keempat terbentuk. Dia melambaikan tangannya dan pedang petir itu segera roboh. Orang tua itu mundur dan kali ini hanya menciptakan 200 pedang. Dia menyerbu ke arahnya dengan lebih banyak kegembiraan di matanya daripada sebelumnya. Saat ini, gelombang pedang terakhir telah tiba. Raungan menggelegar keluar dari kumpulan pedang dan naga keempat pun terbentuk. Mata wanita berjubah putih itu tampak tenang saat dia menggerakkan tangannya. Keempat naga emas melingkari dia. Dia menunjuk salah satunya dengan jarinya dan pedang itu segera roboh, memperlihatkan pedang surgawi sederhana. Titik jarinya menyebabkan aura kematian menyebar ke wajahnya. Energi surgawi selama 2000 tahun hampir semuanya telah habis.
Jika bukan karena dia membutuhkan energi surgawi dalam jumlah besar untuk mentransfer jiwa Zhou Yi, dia bisa saja membunuh lelaki tua itu dengan satu jari. Pedang surgawi hujan kedua, roh pedang, muncul. Pedang surgawi melepaskan cahaya keemasan, lalu sebuah bola emas keluar dari pedangnya. Aura kematian pada wanita itu semakin menyebar. Dia dengan cepat mengambil bola emas itu dan melemparkannya ke arah naga yang memiliki masa ungu di dahinya. Setelah kehilangan bola emasnya, pedang surgawi kehilangan kilaunya dan jatuh dari langit. Ketika pedang itu jatuh, semua mata para kultivator di sekitarnya terfokus padanya. Orang tua itu maju lagi. Kali ini, dia membentuk segel dan 10 pedang muncul di hadapannya. Dia meraung dan dengan cepat menyerang ke depan. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan. Orang ini adalah pria parubaya yang pernah bertarung dengan Wang Lin dan Qi Hu. Saat dia menyerang, 3 kristal berwarna darah muncul di sekelilingnya. Di bawah kendalinya, mereka menyerang orang tua itu. Lelaki tua itu memandang ke arah orang itu dan melambaikan tangannya ke arahnya tanpa berkata apa-apa. Pria parubaya itu berteriak, kristal darah niat membunuh, meledak. Bang, bang, bang. Kristal darah meledak dengan 3 ledakan keras, dan di tengah ledakan muncul pusaran hitam. Sebuah tangan raksasa muncul dari pusaran dan meraih ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu berubah ketika dia melihat tangan itu. Dia berteriak, Tian Yunzi, jika kamu mencegahku mengambil pedang surgawi, kedua sekte kita akan mengalami pertumpahan darah selama 1000 tahun ketika aku kembali. Tepat setelah mengatakan itu, dia menghindar ke samping dan dengan cepat menyerang wanita berjubah putih itu. Tangan itu dengan cepat mengejarnya. Suara yang sangat kuno datang dari pusaran. Ling Tianhou, pedang surgawi adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Jika kamu bisa memilikinya, maka kamu ditakdirkan. Tian Yunzi. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia menatap pusaran itu dengan cahaya misterius di matanya dan merenung dalam diam. Wajah lelaki tua itu muram. Dia bergerak secepat kilat dan dalam sekejap mata muncul di hadapan wanita berjubah putih. Dia dengan cepat mengulurkan tangan ke arah pedang surgawi sederhana yang sedang terbentuk. Namun, saat dia hendak meraih pedangnya, orang lain menyerbu keluar dari kerumunan bahkan lebih cepat dari yang terakhir. Dia meraih pedang surgawi sebelum lelaki tua itu bisa melakukannya dan dengan cepat melarikan diri. Haha, Ling Tianhou, saya, Tian Mozi, tidak serakah. Dari 4 pedang surgawi, aku hanya akan mengambil 1 selamat tinggal. Orang ini adalah cendekiawan parubaya. Dia tiba di hadapan lelaki tua itu dan bersembunyi di balik kerumunan. Saat dia beraksi, dia mampu mencuri pedang surgawi dalam 1 gerakan. Tian Mozi, Anda berani mencuri dari saya? Tunggu saja. Planetmu, Tian Mo, akan dimusnahkan oleh Sekte Pedang Dalouku. Haha, Ling Tian, akan sulit untuk menghindari pertengkaran di antara kita berdua. Aku bersedia menemanimu kapan saja. Cendekiawan parubaya itu menertawakan ancaman lelaki tua itu. Dia bergerak lebih cepat ketika mencapai kehampaan. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul dan dia masuk ke dalamnya. Pusaran ini menuju ke planetnya. Kecepatan seperti itu. Dia bahkan lebih cepat dari kompas bintangku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Yang bisa dia lihat hanyalah bayangan setelahnya. Wanita berjubah putih itu bahkan tidak berkedip. Dia menunjuk ke naga emas lainnya. Naga itu mengaum dan berubah menjadi pedang melengkung. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mengulurkan pedangnya, tetapi tangan Tian Yunzi bahkan lebih dekat. Mata wanita berjubah putih itu menjadi dingin saat dia menunjuk ke arah lelaki tua itu. Pria tua itu berteriak dan pakaian di dadanya terkoyak saat sidik jari hitam muncul di dadanya. Orang tua itu batuk darah, tapi tangannya tidak melambat saat meraih pedang surgawi. Aura kematian telah mencapai puncaknya. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia berbisik, jika kamu menginginkan pedang ini, kamu dapat memilikinya, tetapi roh pedang itu milikku. Saat lelaki tua itu meraih pedangnya, sebuah bola emas muncul dan terbang ke arah wanita itu. Dia melemparkannya ke dahi naga emas. Pedang ini milikku. Orang tua itu tertawa sambil menahan rasa sakit di dadanya. Dia memegang pedangnya dan dengan cepat mundur. Tangan di belakangnya tiba-tiba berhenti dan menghindar ke samping. Itu tidak lagi mengejarnya. Sebaliknya, ia menangkap pria parubaya yang bertarung dengan Wang Lin dan Qi Hu dan menariknya kembali ke pusaran. Pria dan tangannya dengan cepat menghilang. Saat dia menghilang, suara kuno Tian Yunzi muncul lagi. Ling Tianhou, kamu menerima pedang surgawi adalah kehendak surga, jadi aku tidak akan menghentikanmu, tapi ketahuilah batasanmu sendiri. Orang tua itu tertawa.
Matanya tertuju pada wanita berjubah putih, yang dengan muram dia berkata, seranganmu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sidik jari surgawi ini bahkan tidak mampu membunuhku. Melihat bahwa kamu adalah seorang surgawi, aku tidak akan membunuhmu, tetapi untuk dua pedang surgawi terakhir, kamu tidak dapat mengambil roh pedang mereka. Setelah pedang surgawi kehilangan roh pedangnya, meskipun pedang itu masih merupakan pedang yang tidak dapat dihentikan, ia tidak akan memiliki mantra apapun lagi. Itu juga membutuhkan semangat-semangat baru. Kesedihan di mata wanita berjubah putih itu semakin bertambah. Dia menghela nafas sambil menunjuk ke salah satu naga emas. Naga emas itu roboh, berubah menjadi pedang besar yang melayang di sana. Orang tua itu mendengus sementara tangan kirinya meraih ke arah pedang. Wanita berjubah putih itu menghela nafas dan menunjuk ke alisnya. Energi spiritual surgawi terakhir di tubuhnya digunakan untuk membuat perisai di sekelilingnya untuk memaksa lelaki tua itu pergi. Orang tua itu mengeluarkan raungan marah dan dengan kejam mengayunkan pedang surgawi di tangannya ke perisai. Perisai itu bergetar tetapi tidak pecah. Bagaimana orang tua itu rela membiarkan hal ini terjadi? Dia dengan liar mengayunkan pedang surgawi dan bahkan menggunakan mantra pada perisainya. Setelah menggunakan sisa energi spiritual surgawi, wanita berjubah putih itu mulai menutup matanya perlahan sementara aura kematian mengelilinginya. Zoe, aku bukanlah jiwa sebenarnya dari Raja Surgawi. Raja Surgawi tidak memiliki emosi apapun. Aku adalah jiwa yang hancur yang entah bagaimana terbentuk. Saya melihat Anda melindungi saya selama 2000 tahun, dan ketika Anda menyalakan jiwa asal Anda, saya tahu saya terbentuk dari obsesi Anda. Terima kasih. Jika ada kehidupan lain, kuharap aku tidak patah hati dan kamu tetap berada di sisiku. Jeritan sedih terdengar dari gumpalan ungu di dahi naga emas terakhir. Ting Er. Tubuh wanita berjubah putih itu mulai berjatuhan. Dia berjuang untuk menunjuk pedang terakhir. Sebuah bola emas melayang keluar dari pedang dan menyatu dengan naga emas terakhir. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tersenyum bahagia untuk pertama kalinya. Itu sangat indah. Terima kasih dewa, terima kasih bumi, terima kasih takdir telah mempertemukan kita. Mantra surgawi tidak bisa menyembunyikan obsesi Anda selama ribuan tahun. Perlindungan ribuan tahun memungkinkan keajaiban ini terjadi. Obsesimu mengguncang langit, emosimu mengguncang bumi. Bagiku, kamu menyerahkan hidupmu. Demi kamu, aku juga rela menyerahkan hidupku. Anda dan saya akan bertemu di kehidupan kita selanjutnya. Kalau kita bertemu lagi, jangan lupa. Hidup ini. Tidak. Raungan menyedihkan datang dari gumpalan ungu di naga emas terakhir. Sinar energi pedang ungu keluar dari naga dan mengambil bentuk Zoe. 4 bola emas menyatu di dahi Zoe. Ketika mereka benar-benar menyatu, pedang ilusi muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan ini tidak memancarkan perasaan lembut melainkan rasa sedih yang mendalam. Saat Zoe menyerang, naga emas itu roboh, memperlihatkan pedang pendek yang akan digunakan oleh wanita. Itu melayang di samping pedang besar itu. Pedang besar dan pedang kecil ini seperti sepasang. Wanita berjubah putih itu memejamkan mata dan tubuhnya terjatuh. Dengan kematiannya, perisai itu menghilang. Mengapa? Kenapa kamu harus seperti ini? Jika saya seharusnya mati, maka saya akan mati. Mengapa kamu harus melakukan semua ini untukku? Kamu mati, aku hidup. Kamu hidup, aku mati. Mungkinkah nasib kita selalu seperti ini? Tidak. Zoe ingin memeluknya, tetapi ketika dia menyentuhnya, tubuhnya menjadi tembus cahaya dan menembus dirinya. Kesedihan di matanya bisa menggerakkan langit. Itu bisa menggerakkan bumi. Mayat perempuan menembus tubuhnya dan jatuh. Dengan hilangnya perisai, kedua pedang surgawi itu sepertinya mengikuti semacam ketertarikan dan jatuh bersama mayat wanita. Melihat mayat wanita yang jatuh, kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Ting Er. Aku bukan Ting Er. Namun, nama Ting Er. Aku sangat menyukainya. Aku hanyalah jiwa patah yang lahir dari obsesimu. Pria tua itu mengeluarkan raungan marah saat dia menyerang ke arah dua pedang surgawi di sebelah mayat wanita. Pada saat yang sama, pandangannya melewati Zoe dengan sedikit ketakutan di matanya. Wang Lin melihat semua ini dari kejauhan. Sedikit kesedihan muncul di hatinya. Episode 325 Terobosan. Dia hidup, dia mati. Dia hidup, dia mati. Ini adalah arti lain dari hidup dan mati. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba memahami sesuatu. Kata-kata, Anda dapat melihat gunung sebagai gunung, melihat air sebagai air, memiliki arti baru bagi Wang Lin.
Melihat kehidupan sebagai kehidupan dan melihat kematian sebagai kematian hanyalah lapisan pertama dari domain hidup dan mati. Kembali ke aliansi 4 sekte, dia melihat seluruh negara dihancurkan oleh Sueyu. Dia melihat kultivator formasi jiwa yang memberinya bulu itu mati dan menodai Sueyu dengan darahnya. Hatinya bergetar. Ada tanda-tanda terobosan. Hidup dan mati dipisahkan oleh garis tipis. Ada yang jelas-jelas sudah mati, namun kini hidup di hati orang lain. Beberapa jelas masih hidup, tetapi mereka mulai mati jika tidak berubah. Mata Wang Lin berbinar semakin terang. Kematian Zhou Yi menyebabkan Ting Er tetap hidup, namun kematian Ting Er menghidupkan Zhou Yi. Hidup dan mati benar-benar mengacaukan manusia. Namun, kehidupan dan kematian keduanya belum berakhir. Mereka sekarang ada sebagai kehidupan baru di hati. Lihatlah kehidupan bukan sebagai kehidupan dan lihatlah kematian bukan sebagai kematian. Mata Wang Lin jernih. Dia mengerti. Dia sepertinya telah melihat dunia hidup dan mati. Pemahamannya tentang dunia hidup dan mati meningkat pesat. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa kultivasinya akan membuat terobosan. Tahap pertengahan formasi jiwa tidak jauh lagi. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, pemahaman terhadap domain seseorang menjadi kuncinya. Setelah seseorang melakukan terobosan dalam domainnya, maka terobosan dalam tingkat kultivasinya akan terjadi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ibarat sebuah wadah yang hanya sebesar kepalan tangan, maka wadah tersebut hanya mampu menampung cairan sebanyak itu. Namun terobosan domain ibarat memperbesar ukuran kontainer. Meskipun cairan yang ada di dalam wadah hanya sebesar kepalan tangan, jumlah tersebut kini dapat bertambah. Ketika jumlah cairan mencapai batas wadah, maka kultivasi Anda akan membuat terobosan. Pada saat ini, Lin Tianhou dengan cepat terbang menuju wanita itu. Dia mengulurkan tangannya. Targetnya adalah 2 pedang surgawi. Zhou Yi menatap dengan heran pada wanita yang jatuh itu. Pikirannya benar-benar kosong. Tidak ada pikiran yang terlintas di kepalanya. Namun tindakan lelaki tua itu seperti menuangkan air dingin ke minyak panas. Hal ini memicu kemarahannya. Tubuhnya keluar dan mulai melepaskan cahaya keemasan. Gambaran pedang muncul di sekelilingnya saat dia menyerang ke depan. Langit menjadi gelap ketika gambar pedang ini muncul, dan bumi mulai retak. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia tidak lagi berani mengejar pedang itu. Dia bisa merasakan bahwa di dalam gambar pedang itu, ada kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu berbalik dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia menutup matanya dan membuka tangannya. Sebuah pedang muncul di antara mereka. Dia melemparkan pedangnya ke arah Zhou Yi. Bang! Pedang lelaki tua itu hancur, dan sidik jari di dadanya menjadi lebih besar. Sidik jari surgawi ini terlalu berlebihan. Saya terluka hari ini, dan saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuh saya. Saya sudah mendapatkan pedang surgawi juga. Saya pergi. Orang tua itu mundur dan merobek ruang di sebelahnya. Keretakan besar tiba-tiba terbuka di kehampaan. Di sisi lain dari celah itu adalah sekte pedang Dalou. Dia akan memasuki celah. Tetapi pada saat ini, pedang yang diubah Zhou Yi menjadi lebih cepat dan melesat dengan kekuatan penuh ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia dengan cepat memasuki portal. Saat dia masuk, dia melambaikan tangan kanannya dan kilin yang masih di tanah akhirnya mengangkat kepalanya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke orang tua itu. Keretakan itu dengan cepat menutup, tetapi Zhou Yi mampu memasuki celah tersebut tepat sebelum celah itu ditutup. Sampai dia membunuh orang tua itu, dia tidak akan kembali. Dengan Zhou Yi mengejar orang tua itu, bencana dimulai pada sekte pedang Dalou. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa saat. Setelah keretakan menghilang, ratusan atau lebih kultivator dari berbagai tingkat kultivasi semuanya mengalihkan pandangan mereka ke mayat wanita yang akan jatuh ke tanah. 2 pedang di samping mayat wanita menyebabkan semua orang terengah-engah. Namun, saat mayat wanita itu hendak menyentuh tanah, dia dan kedua pedangnya tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Wang Lin dalam sinar cahaya putih. Wang Lin terkejut. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan pagoda itu. Mayat wanita dan 2 pedang surgawi menghilang ke dalam pagoda. Mata semua orang langsung tertuju pada Wang Lin. Mata mereka dipenuhi keserakahan. Ekspresi Cihu sangat gelap dan meresahkan. Setelah sedikit berpikir, dia mundur beberapa langkah. Ekspresi Wang Lin sangat cemberut. Dia tidak menyangka mayat wanita dan 2 pedang surgawi akan mendatanginya. Alhasil, ia menjadi sasaran perhatian. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam berjalan dan berkata, "Rekan kultivator,
jika Anda memberi saya salah satu pedang surgawi, kami berdelapan dari Sekte Hun Yuan akan melindungi Anda. 7 orang muncul di belakangnya. Mata mereka dipenuhi keserakahan. Mereka tidak menghentikan langkahnya tetapi terus berjalan maju. 3 formasi jiwa tahap akhir, 8 formasi jiwa tahap tengah, dan sisanya adalah formasi jiwa tahap awal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Hatinya tenggelam. Setidaknya ada 100 kultivator di sekitar, dan semuanya setidaknya berada pada tahap formasi jiwa. Ini bukanlah situasi yang bisa dia atasi. Seorang pria parubaya berjubah biru berjalan mendekat. Dia memandang Sekte Hun Yuan dengan jijik dan berkata, Sekte Hun Yuan, mereka sampah. Rekan kultivator, jika Anda memberi saya satu pedang, Sekte Iblis Langit saya akan memastikan keselamatan Anda. Sekte Hun Yuan dan Sekte Iblis Langit penuh dengan badut. Kedua pedang surgawi itu milik Sekte Segala Langit dan Bumiku. Tawa keras terdengar dari tengah kerumunan sebelum seseorang menyerbu ke arah Wang Lin. Saat orang ini bergerak, hal itu menyebabkan reaksi berantai. Lebih dari 100 kultivator mulai menyerang Wang Lin sekaligus. Wang Lin mengerutkan kening. Orang pertama sudah berada tepat di depannya. Orang ini sudah sangat tua dengan rambut putih. Sorot matanya menunjukkan betapa dia sangat menginginkan pedang itu. Tingkat kultivasi orang ini adalah formasi jiwa tahap pertengahan. Begitu lelaki tua itu mendekat, mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur sekarang, dia akan berada dalam bahaya besar. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lelaki tua itu. Wilayah hidup dan matinya terjadi. Saat lelaki tua itu mendekat, matanya tiba-tiba menjadi serius. Pergerakan Wang Lin tidak menyebabkan fluktuasi energi spiritual, namun sebuah wilayah misterius turun ke atas lelaki tua itu. Seorang kultivator formasi jiwa tahap awal berani memamerkan wilayah kekuasaannya di hadapanku. Lelaki tua itu memiliki sedikit rasa jijik di wajahnya. Bukannya berhenti, dia mulai bergerak lebih cepat. Orang tua itu tahu bahwa menyerang dengan domain mereka adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh para kultivator formasi jiwa, tetapi dia juga tahu bahwa ada banyak bahaya yang terlibat di dalamnya. Sekali terjadi kesalahan, hal itu akan menyebabkan pikiran pengguna memasuki keadaan kebingungan. Namun, menyerang kultivator formasi jiwa tahap menengah seperti dirinya dengan domain kultivator formasi jiwa tahap awal seperti melempar telur ke batu. Kamu mendekati kematian. Orang tua itu menyeringai. Dia mengaktifkan domainnya dari jiwa asalnya untuk sepenuhnya menghapus domain Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia dengan lembut bertanya, apa itu hidup? Matanya benar-benar jernih saat ini, dan di dalam hatinya dia memikirkan tentang kultivator dari aliansi 4 sekte yang menyerang Sueyu seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Domain ini sangat aneh. Tidak peduli seberapa sering dia menggunakan domainnya sendiri, dia tidak bisa menghentikannya. Segera, dia tanpa sadar menyatu dengan siklus hidup dan mati di surga. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi bahkan sebelum dia melangkah, wajahnya menjadi pucat pasi dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia segera duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Cincin abu-abu tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan bertambah besar. Sebuah lukisan buram muncul di dalam cincin ini. Namun, cincin dan gambarnya tampak seperti akan hilang jika angin bertiup ke arahnya. Lukisan ini berwarna hitam putih, jadi sangat sederhana, tetapi ketika semua orang melihat gambar itu, mereka semua berhenti. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Domain macam apa ini? Domain macam apa yang digunakan orang ini untuk mencapai tahap formasi jiwa? Mengapa lukisan hitam putih ini membuatku takut? Reinkarnasi. Ini adalah siklus reinkarnasi hidup dan mati. Meskipun hitam dan putih itu sederhana, namun hitam melambangkan kematian dan putih melambangkan kehidupan. Sosok Wang Lin sebelum lukisan hitam putih itu memancarkan perasaan siklus reinkarnasi surga. Dia memandang orang tua itu dan bertanya, apakah kematian itu? Serangkaian gambar muncul di belakang lelaki tua itu dan dengan cepat terlintas. Di dalam gambar tersebut, terlihat dua lelaki tua berambut putih memandang dengan ramah ke arah seorang pria parubaya yang sedang berlutut di depan mereka. Pria parubaya ini jelas merupakan diri pria tua yang lebih muda. Mereka terlihat sangat mirip. Wilayah kekuasaan orang ini adalah kesalehan. Namun, domain ini dengan cepat runtuh, dan yang menggantikannya adalah lukisan hitam putih itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan batuk seteguk darah. Seluruh tubuhnya melemah, matanya redup, wilayah kekuasaannya rusak, dan jantung daunnya dibersihkan secara paksa.
Tingkat kultivasinya dengan cepat turun. Dia sekarang adalah seorang kultivator formasi jiwa tanpa domain. Wang Lin menghela nafas. Dia berjalan ke depan dan menunjuk ke alis lelaki tua itu dengan jarinya yang menunjuk. Bang! Kepala lelaki tua itu tiba-tiba meledak menjadi darah dan daging yang berantakan. Tubuhnya langsung terjatuh. Kultivasi saya berada pada tahap awal formasi jiwa, tetapi baru saja domain saya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Sekarang domain hidup dan mati saya telah mencapai level kedua, saya bahkan berani melawan kupu-kupu merah. Sedangkan untukmu, mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia melihat sekeliling. Hanya satu tatapan saja yang membuat semua orang merenung, namun keserakahan mereka tidak berkurang sedikit pun. Di mata mereka, meskipun domain Wang Lin kuat, dia hanya satu orang, jadi dia akan mati apapun yang terjadi. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia dengan lembut bertanya, kamu masih tidak mau keluar? Episode 326 Bintang Baru Suzaku. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, langit bergemuruh dan peti mati ungu besar muncul di atasnya. Peti mati itu jatuh dari langit dan mendarat sekitar belasan kaki di depan Wang Lin. Ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Semua kultivator mundur dengan ekspresi tidak yakin di wajah mereka. Seorang lelaki tua sedang duduk di atas peti mati. Dia dengan tenang memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi rumit. Orang tua itu perlahan bertanya, kamu tahu aku ada di sini? Wang Lin menyeringai dan berkata, tentu saja saya tahu. Kamu mengikutiku sepanjang jalan. Orang tua itu mendengus pelan. Salah satu kultivator menyadari siapa lelaki tua itu dan berteriak, sekte mayat. Saat kata, mayat sekte, keluar, ekspresi semua orang berubah. Enyahlah. Orang tua itu sangat kesal sambil melambaikan tangannya. Kedua kultivator yang dekat dengannya sama-sama batuk darah dan tubuh mereka terbang mundur seolah-olah mereka terkena kekuatan yang kuat. Transformasi jiwa. Para kultivator di sekitarnya menarik napas dalam-dalam dan mundur. Orang tua dari mayat sekte memutar matanya dan menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, anak kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya akan membantu Anda membunuh orang-orang ini dan Anda memberi saya kebebasan 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, aku tidak akan mencarimu dan kamu tidak akan menghancurkan jiwaku tanpa alasan. Bagaimana? Wang Lin tertawa. 1000 tahun terlalu lama. Bagaimana jika saya mati dalam 1000 tahun? Orang tua itu terkejut. Dia menjambak rambutnya dan berseru, Zhou Yi. Saya telah ditipu oleh Anda. Jika dia bahkan tidak hidup selama 1000 tahun, maka salah satu jiwaku akan ikut tenggelam. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya memahami situasinya. Kedua matanya merah, dan rasa frustrasi yang menumpuk di dalam dirinya hampir membuatnya gila. Dia dengan kejam menatap Wang Lin sebelum melompat ke arah para kultivator di sekitarnya. Para kultivator mundur satu persatu, ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Itu adalah pembantaian. Qihu menatap dengan tercengang ke arah para kultivator yang tersebar saat mereka terbunuh. Dia sangat terkejut. Ekspresi Wang Lin masih tetap sama. Dia dengan tenang melihat sekeliling tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, lelaki tua itu kembali dengan aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Matanya bahkan lebih merah dari sebelumnya, dan dia menatap Wang Lin bersama mereka. Setelah sekian lama, dia melemparkan sepotong batu giok yang melesat seperti kilat. Wang Lin menangkapnya. Dalam 1000 tahun ini, aku akan melindungimu sekali. Kamu sebaiknya tetap hidup untukku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melangkah ke peti mati dan menghilang. Wang Lin merenung sejenak sebelum menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan kompas bintang. Dia melompat ke atasnya dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Qihu. Saudara Qihu, ayo. Mari kita kembali ke Suzaku. Qihu menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke kompas bintang. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu kepada Wang Lin, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun pada akhirnya. Dia mundur beberapa langkah sebelumnya, dan hanya dengan beberapa langkah itu, hubungan di antara mereka mengalami kemunduran. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengendalikan kompas menuju arah pusaran. Setelah sekian lama, Qihu berkata, terima kasih. Wang Lin tersenyum tipis. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tahu maksud Qihu. Sebelumnya, yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan satu kata dan Sun Tai akan membunuh Qihu. Qihu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu dapat yakin.
Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku, Chihu, bersumpah demi klan iblis raksasaku. Waktu perlahan berlalu. Bahkan dengan kecepatan kompas bintang, butuh beberapa waktu untuk mengitari pecahan tersebut untuk mencapai pusaran. Masih ada beberapa kultivator yang duduk di peron dan berbicara satu sama lain tentang pedang surgawi. Namun, semua orang yang pergi dibunuh oleh Sun Tai, jadi tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan pedang surgawi pada akhirnya. Ketika mereka mendekati pusaran, Wang Lin menyingkirkan kompas bintang. Dia dan Chihu terbang sepanjang sisa perjalanan dan tiba di peron tepat di bawah pusaran setelah beberapa saat. Keduanya saling memandang. Wang Lin mengatupkan tangannya dan berkata, "Saudara Chihu, mari kita bertemu lagi di Suzaku." Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan kuali kembali muncul di tangannya. Chihu menarik napas dalam-dalam. Dia dengan tulus